Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir pada pembekalan Kukerta 2024 ini di ruang virtual dalam rangka membekalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai DPL tentunya untuk Kukerta tahun 2024 ini. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM Universitas Riau, Bapak Profesor Mubarak MSI, yang saya hormati Ibu Sekretaris LPPM, Ibu Asosiat Profesor Emilda Firdaus, yang saya hormati Bapak Ibu Tim Poja, yang saya hormati Bapak Ibu DPL, serta panitia dari LPPM untuk kegiatan Kukerta 2024 ini. Baik Bapak Ibu, untuk pengantar di awal terkait dengan Kukerta tahun 2024 ini, sebentar. Nah, untuk jenis Kukerta yang pertama, di tahun 2024 ini kita ada 5 jenis Kukerta yang akan kita laksanakan pada tahun ini, yaitu yang pertama Kukerta reguler seperti yang biasa kita laksanakan. Yang kedua KKN internasional. Nah, ini sudah selesai kemarin itu seleksinya. Kemudian KKN kebangsaan. Kemudian yang terbaru itu ada Kukerta MBKM 10 SKS. Nah, ini yang terbaru untuk tahun ini, terobosan dari LPPM. Nah, tahun sebelumnya juga ada Kukerta MBKM tapi yang 20 SKS. Nah, itu adalah jenis kelima Kukerta MBKM 20 SKS. Untuk tahun ini kita melaksanakan 5 jenis Kukerta ini. Nah, ini di awal tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua LPPM bahwa untuk sampai hari ini data mahasiswa Kukerta lebih banyak yang Kukerta MBKM dibanding Kukerta reguler. Ini perbandingannya, Kukerta reguler gelombang kedua itu putus-putus. Maaf, Halo? putus-putus. Putus-putus. Putus, Prof. Putus, Prof. Suaranya, Prof. Keluar, Prof. Suaranya hilang, Prof. Pak Perika, total mahasiswa untuk daftar nama tim Poja nanti yang akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu DPL ketika nanti sudah ditetapkan sebagai DPL. Yang pertama itu ada Pak Muhammad Pendrik dari FKIP. Nah, ini adalah penanggung jawab Kabupaten Indragiri Hulu. Ini nomor HP-nya sudah ada. Nah, nanti per fakultas tim Poja akan membentuk atau sebagian sudah ada yang membentuk grup khusus DPL 2024 ini. Kemudian yang kedua ada Pak Hairul STMT dari Fakultas Teknik yang merupakan penanggung jawab Indragiri Hilir. Nah, yang berikutnya, yang ketiga ada Pak Dr. Suyanto MPH PhD dari kedokteran. Ini adalah penanggung jawab Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang keempat ada Pak Dr. Zulkarnain MSI dari FMIPA yang merupakan penanggung jawab Kabupaten Siak. Nah, untuk yang kelima ada Pak Baihaki dari Keperawatan penanggung jawab Kota Pekanbaru.
Yang keenam, Pak Muhammad Zulhidayat dari Fakultas Hukum yang merupakan penanggung jawab Kuantan Singingi. Yang selanjutnya ada Pak Sukamariko dari Fakultas Hukum, ini adalah penanggung jawab Kampar. Yang kedelapan, Ibu Dr. Nur Asia dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari yang merupakan PJ Kabupaten Bengkalis. Yang kesembilan itu ada Bu Yeli Zamaya yang merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, penanggung jawab Pelalawan. Pak Yoskar Kadarisman dari Pisipol yang merupakan penanggung jawab Dumai. Yang ke-11 itu ada Pak Dr. Cepriyadi dari Pertanian yang merupakan PJ Rokan Hulu. Yang terakhir Pak Amrul Hoiri dari Pertanian yang merupakan PJ Rokan Hilir. Nah, ini ada nomor teleponnya tertera di sini. Bapak dan Ibu DPL nanti yang sudah ditetapkan akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu tim Pokja yang dari perwakilan fakultas ini untuk mewakili LPPN dalam berkoordinasi. Nah, kemudian karena tahun ini Kukerta MBKM itu lebih banyak pesertanya dibanding Kukerta reguler, dan mungkin saja dalam waktu beberapa hari tanggal 12 itu akan bertambah karena mahasiswa ternyata berminat sekali untuk mengikuti Kukerta MBKM. Nah, kemarin juga ada mahasiswa yang menelpon bahwa mahasiswanya berminat tapi prodi belum memfasilitasi untuk pelaksanaan Kukerta MBKM. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua LPPM tadi, diharapkan prodi untuk memfasilitasi keinginan mahasiswa kita ini karena bagian dari Kukerta MBKM ini adalah hak dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk Kukerta MBKM ini kita itu akan melewati 3 tahapan. Nah, kalau Kukerta reguler itu sama seperti sebelumnya, 40 hari di lokasi didampingi oleh DPL seperti Bapak dan Ibu lakukan sebelumnya. Nah, perbedaan dengan Kukerta MBKM, pada kegiatan Kukerta MBKM ini kita lakukan dengan 3 rangkaian kegiatan umum. Kegiatan yang pertama, nah ini adalah kegiatan mahasiswa berada di kampus yang dibekali oleh LPPM, oleh DPL dan Prodi. Nah, di kegiatan ini mata kuliah konversi, proker dan lain-lain yang dianggap penting oleh Prodi, nah disiapkan oleh Prodi dan dibekalkan kepada mahasiswa. Sistemnya diserahkan kepada fakultas masing-masing, entah itu di kelas, entah itu online, dan lain sebagainya. Ini diserahkan pelaksanaannya kepada fakultas masing-masing sehingga pembekalan ataupun mata kuliah yang dikonversi masuk ke dalam program kerja yang akan dilaksanakan ke lapangan. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah tahapan berada di lokasi Kukerta. Tahapan berada di lokasi Kukerta untuk mengimplementasikan program ataupun proyek yang sudah disusun oleh Prodi, oleh DPL ataupun oleh fakultas tadi pada tahapan 1 tadi selama 41 hari kerja di lapangan. Nah, bisa saja nanti yang ketika kita mau mungkin mengantarkan mahasiswa disamakan saja dengan reguler, tapi jamnya kita tambah untuk mahasiswa kita sehingga pergi dan pulangnya bersamaan dengan mahasiswa yang lain. Nah, ini rangkaian yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan ketika mahasiswa berada di kampus kembali untuk mengevaluasi kegiatan dan lain-lain. Nah, karena ini program MBKM dan ada mata kuliah dan konversi, mungkin saja Prodi ataupun DPL melaksanakan
tes ataupun UAS ataupun UTS sehingga sesuai dengan penilaian pada MPKM pada umumnya. Ada ujian tengah semester, ada ujian semester setelah mereka melakukan proyek di lapangan. Ini untuk perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ke jadwal tentatif untuk Kukerta MPKM yang 10 SKS. Nah, sebelum kita masuk ke materi umum, kita lihat dulu jadwalnya. Untuk yang 10 SKS ini, Nah, pembekalan dilakukan oleh LPPM. Nah, ini 18 sampai 19 Mei lalu. Nah, ini sudah kita lewati. Ini tahapan pertama dari seluruh mahasiswa Kukerta kita. Setelah melakukan pembekalan, baru mereka bisa mendaftar menjadi peserta Kukerta. Setelah lulus, setelah mengikuti pembekalan, mereka baru diberi kesempatan untuk mendaftar. Nah, kemudian tahapan kedua tanggal 10 sampai 29 Juni karena kita banyak yang melakukan Kukerta 10 SKS, yang MBKM 10 SKS. Nah, ini untuk tanggal 10 sampai 29 Juni 2024 ini dilakukan pembekalan oleh DPL dan Prodi terkait program untuk mereka di lapangan dan terkait dengan mata kuliah konversi. Nah, dalam rentang waktu antara 10 sampai 29 ini dipersilahkan kepada prodi dan fakultas untuk mengatur kegiatannya masing-masing sesuai dengan CPL dari mata kuliah yang bersangkutan. Nah, kemudian tanggal 1 sampai 6 Juni akan ada 1 hari untuk pelepasan mahasiswa Kukerta. Nah, ini rentangnya kita buat tanggal 1 sampai 6. Untuk waktu fixnya nanti akan dikabarkan oleh LPPM. Nah, kemudian tahapan berikutnya. Nah, ini 1, 2, 5, dan 6 maksudnya 1 itu minggu pertama, 2 itu berarti minggu kedua sampai minggu keempat, 5 itu minggu kelima untuk minggunya di MPKM. Kemudian minggu ke-6 lanjut kepada kegiatan implementasi proyek di lokasi KKN atau KKN-nya mahasiswa di lapangan. Jika dihitung itu ada 41 hari efektif mereka di lapangan. Nah, ini adalah kegiatan mahasiswa untuk melaksanakan proyek ataupun program yang sudah didiskusikan antara prodi, DPL dengan mahasiswa terkait mata kuliah yang diampu. Kemudian minggu ke-13, nah berarti di lapangan minggu 6 sampai minggu 12. Minggu ke-13 sampai minggu ke-16 itu adalah evaluasi oleh DPL, oleh prodi ataupun oleh fakultas. Kembali lagi ke kampus. Nah, minggu 13 ini adalah tahapan ketiga tadi dari Kukerta MPKM. Diperkirakan itu tanggal 26 sampai 7 September. Nah, ini beririsan dengan perkuliahan yang berikutnya, yang sisa dari 10 SKS ini, atau ada sekitar 14 SKS yang dilaksanakan oleh mahasiswa di kampus lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ini sejalan dengan kemarin sosialisasi yang sudah disampaikan oleh tim Pak WR1, yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ibnu bahwa ada KRS-nya mix. Nah, inilah yang dimixkan dengan sisa dari mata kuliah konversi ini. Nah, kemudian ketika kita lihat lagi jadwal untuk Kukerta MPKM yang 20 SKS artinya Kukerta ini dilaksanakan pada semester depan. Berarti minggu ketiga sampai kelimanya itu dimulai pada bulan September ketika mata kuliah ataupun perkuliahan dimulai. Dan pembekalannya untuk minggu pertama dan kedua itu kita hitung tetap sama tanggal 18 sampai 19 Mei ini sudah dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, berikutnya minggu 6 sampai minggu 13 barulah peserta itu
itu kita antarkan ke lokasi yang ditunjuk ataupun dipilih oleh prodi untuk melaksanakan KKN 20 SKS. Nah, ini kalau diperkirakan untuk di lokasinya itu 47 hari efektif. Tidak sampai 2 bulan ya kalau hitungan hari efektif, hari Sabtu dan Minggunya kita masukkan. Nah, biasanya kalau di lapangan Sabtu dan Minggu tetap kita hitung karena mahasiswa kita tetap bekerja di lapangan pada hari libur tersebut. Nah, ini tahapan kedua berarti ya dari tahapan umum tadi minggu 6 sampai 13 ini. Kemudian tahapan ketiga ataupun tahapan terakhir dari MPKM 20 SKS ini minggu ke-14-nya penjemputan sampai dengan evaluasi oleh DPL sampai proses penilaian. Ini adalah kalau kita lihat jadwal untuk yang 20 SKS. Nah, artinya kalau seandainya dosen mau memberikan tambahan materi kepada mahasiswa yang ngambil Kukerta MPKM ini, bisa ada space-nya untuk di minggu ke-3 sampai 5 serta minggu 14 sampai minggu 16. Nah, ini rasanya tidak akan merugikan mahasiswa dan prodi karena sejalan dengan RPS yang dibuat, RPS case base. Nah, ini akan mendukung IKU dari prodi yang bersangkutan. Nah, ini perbedaan antara Kukerta MPKM dengan Kukerta reguler seperti yang kita laksanakan biasanya. Ini jadwal ini sudah kita lewati. Nah, untuk prinsip pelaksanaan Kukerta kita ini, nah kita ada 4 prinsip. Yang pertama itu dapat dilaksanakan, yang kedua dapat diterima, partisipatif, dan berkesinambungan. Yang tadi ya sudah disampaikan berulang-ulang oleh Bapak Pak Mubarak bahwa KKN kita ini prinsipnya berkesinambungan sehingga berkelanjutan dari tahun ini ke tahun berikutnya sehingga nampak perubahan di masyarakat. Nah, di lokasi yang saat ini mahasiswa kita ditempatkan, programnya harus benar-benar dibimbing oleh DPL supaya tahun depan bisa dilanjutkan oleh mahasiswa Kukerta berikutnya. Nah, kemudian tujuan Kukerta seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan Kukerta ini mahasiswa kita itu mampu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat. Nah, tentu belajarnya akan lebih banyak ketika mahasiswa kita langsung menghadapi permasalahan di masyarakat. Nah, kemudian mahasiswa kita mampu merancang program kerja dalam bentuk kegiatan kelompok maupun individu. Nah, selanjutnya mahasiswa kita mampu menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah tujuan Kukerta yang kita harapkan nanti berkelanjutan dari tahun ini ke tahun berikutnya sehingga terasa manfaatnya dan UNRI itu lebih dikenang oleh masyarakat. Oh iya, ini karya UNRI, ini mahasiswa UNRI. Nah, UNRI-nya itu makin berada di dalam hati masyarakat kita sesuai dengan moto kita ya Pak Riko ya. Kemudian manfaat Kukerta, tentu saja banyak manfaat yang didapatkan, yang terutama sekali bagi mahasiswa. Kukerta ini dapat memperdalam pengertian tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat menghayati adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi masalah dan dalam masyarakat serta memahami perlunya berbagai bidang. Nah, ini adalah pengetahuan baru bagi masyarakat kita, bagi mahasiswa kita ketika mereka turun ke lapangan. Tentu saja mereka diasah keterampilan bekerja samanya, keterampilan pemecahan masalahnya sehingga dia bisa nanti dan mampu untuk hidup di tengah masyarakat ketika sudah selesai kuliah. Nah, tentunya bagi masyarakat ataupun bagi mitra kita, Pemda, memperoleh dampak positif dari bantuan tenaga dan pikiran yang terkait dengan pelaksanaan program atau proyek yang sudah disusun oleh mahasiswa beserta DPL-nya tadi. Nah, untuk inilah perlu keberlanjutan tadi supaya dampaknya itu terasa lebih dan program tadi selesai terlaksana di masyarakat.
Nah, kemudian bagi perguruan tinggi tentu saja bisa memperoleh umpan balik sebagai integrasi dari mahasiswa yang berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Kukerta, nah ini capaian Kukerta. Kalau untuk yang mata kuliah konversi berarti masing-masing prodi akan berbeda lagi capaian perkuliahannya. Kalau ini khusus Kukerta pada aspek sikap, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, kemudian aspek pengetahuannya, mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan mempertimbangkan potensi pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, dalam segi aspek keterampilan untuk capaian pembelajaran ini, mahasiswa kita mampu menciptakan terobosan baru untuk masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara menanggapi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ketika ini tercapai, nah terasa sekali manfaatnya bagi masyarakat bahwa Kukerta ataupun mahasiswa Kukerta Unri itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dan ditunggu kehadirannya oleh masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Terkait penyusunan program kerja, nah penentuan program kerja Kukerta merupakan hasil observasi yang telah didiskusikan dengan dosen pembimbing lapangan masyarakat, penanggung jawab, serta tokoh setempat yang disusun dalam bentuk matriks program kerja Kukerta. Nah, di sini untuk potensi desa nanti tim dari Pokja dan LPPM akan share di laman Kukerta kita potensi masing-masing desa, atau nanti ketika berada di grup dengan tim Pokja bisa menyampaikan bahwa di desa-desa yang sudah diobservasi oleh tim Pokja dan LPPM ada potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai program untuk KKN ataupun Kukerta kita. Nah, untuk penyusunan program kerja, nah untuk yang Kukerta, program kerja utama, kemudian ada program penunjang, ada program tambahan, dan ada program kerja insidentil. Nah, ini semua program masuk ke dalam kegiatan Kukerta atau terintegrasi dengan perkuliahan ketika DPL menyusun terkait dengan capaian ataupun mata kuliah konversi. Nah, kita lihat matriks untuk program kerja. Nah, untuk KKN-nya, KKN secara umum yang 4 SKS, jumlah total jam kerja yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Kukerta adalah minimal sejumlah 272 jam selama pelaksanaan Kukerta. Ini total yang 4 SKS. Nah, kemudian disarankan berkisar 5 sampai 6 jam tiap hari untuk pelaksanaan Kukerta. Kemudian matriks program kerja harus sudah selesai maksimal 7 hari setelah di lokasi. Nah, untuk penyusunan program kerja, nanti mahasiswa kita bisa kita minta membuat elemen-elemen yang ada di sini, yang mereka tentu saja menyusun judul proyeknya apa, latar belakangnya apa, tujuannya, sasaran, metode, sampai rencana kerja Kukerta yang harus detail dan praktis. Ini ada sampai 15 poin yang harus dikerjakan ataupun disusun oleh mahasiswa kita. Nah, penting untuk kita ingat bahwa program kerja yang disusun harus bisa dilaksanakan berkelanjutan oleh mahasiswa Kukerta tahun berikutnya, sehingga memberikan dampak perubahan bagi masyarakat dari tahun ke tahun. Nah, untuk pembekalan nanti dari DPL kepada mahasiswanya juga ada. Nah, sekarang ini adalah pembekalan dari LPPM kepada
DPL. Nah, pembekalan Kokerta adalah salah satu kegiatan yang pada tahap persiapan sebelum mahasiswa berada di lokasi. Ini wajib untuk kita laksanakan supaya menyamakan persepsi kita terkait program yang harus kita buat selama di lapangan. Apa yang harus kita laksanakan? Nah, kemudian tujuan pembekalan ini untuk memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa kita, selain pengetahuan juga keterampilan dan sikap sesuai dengan CP dari mata kuliah Kokerta ini. Nah, untuk tentunya meningkatkan soft skill mahasiswa seperti komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan mengasah problem solver mahasiswa kita. Nah, model pembekalannya ada pembekalan khusus, pembekalan umum. Nah, seperti yang sudah kita lakukan ini adalah pembekalan umum, pembekalan khusus nanti oleh DPL. Nah, materi umum adalah materi terkait panduan, pedoman, laporan, dan lain-lain dari LPPM, sedangkan materi khusus adalah materi yang akan disampaikan oleh masing-masing DPL terkait dari program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kita nanti di lapangan. Nih, kita lanjut persiapan umum pelaksanaan Kokerta untuk dosen pembimbing. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, tugas dan tanggung jawab. DPL itu tugas utamanya melaksanakan bimbingan bagi mahasiswa peserta Kokerta maksimal 50 orang mahasiswa di lokasi Kokerta. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab membimbing. Kemudian persyaratan menjadi DPL berarti sudah memenuhi syarat yang ada di sini ya. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai DPL yang pertama itu mengikuti pertemuan persamaan persepsi dan pembekalan program Kokerta. Nah, ini yang penting kegiatan kita yang hari ini, kewajiban DPL mengikuti penyamaan persepsi dan pembekalan. Kemudian kewajibannya membimbing minimal 3 dan maksimal 5 kelompok mahasiswa Kokerta yang lokasinya di desa yang telah ditentukan oleh LPPM. Nah, dianjurkan kepada DPL untuk memiliki mahasiswa yang berasal dari program studi dan jurusan yang diampu. Nah, ini seperti yang sudah kita laksanakan pada Kokerta MBKM, tentu saja DPL-nya adalah berasal dari prodi yang bersangkutan. Kemudian, memiliki program dan rencana kegiatan bersama mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan kebutuhan desa atau mitra dengan mengacu kepada panduan Kokerta. Untuk panduan Kokerta bisa diunduh di laman Kokerta ya Bapak Ibu semua. Melakukan komunikasi atau koordinasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penjemputan dengan wajib untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan desa dan juga dengan mahasiswa, wajib untuk berkoordinasi setiap hari sehingga permasalahan yang ada di tim mahasiswa bimbingan kita bisa tahu, sehingga permasalahan tadi tidak menjadi berlarut-larut dan tidak menjadi besar. Karena ada permasalahan tahun sebelumnya, ada mahasiswa yang kabur dari lokasi, dari desanya. Nah, kemudian mengalami kecelakaan dan tidak diketahui oleh DPL. Nah, ini karena mahasiswa dan timnya tidak berkoordinasi dan DPL. Nanti sarankan kepada mahasiswa kita untuk ada kegiatan apa-apa selalu melaporkan kepada DPL. Nah, inilah yang harus kita tekankan kepada mahasiswa kita supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Kemudian ada lagi mahasiswa yang tahun lalu itu ditarik mundur oleh LPPM karena melanggar aturan, karena sudah berbuat mencemarkan atau membuat
nama UNRI menjadi tidak baik di lokasi. Ini juga kita tarik dari lapangan, sehingga kejadian seperti ini harapannya ke depan tidak kita alami lagi, karena kita intens dalam berkomunikasi dengan mahasiswa kita. Untuk kewajiban berikutnya, melakukan penilaian sesuai dengan bobot kegiatan dan luaran Kokerta. Nah, ini tentu saja ada perbedaan antara Kokerta reguler dengan Kokerta MBKM. Kokerta MBKM artinya ada mata kuliah konversi yang akan dinilai berdasarkan form penilaian yang sudah ditentukan oleh MBKM. Nah, kemudian DPL Kokerta MBKM wajib berkoordinasi dengan fakultas. Nah, ini yang harus kita ingat. Kita itu yang MBKM wajib berkoordinasi dengan fakultas, karena program dan lain-lain itu diberikan ataupun dilaksanakan oleh fakultas dan menjadi tanggung jawab fakultas untuk pelaksanaan Kokerta MBKM ini. LPPM hanya memberikan fasilitas ya seperti KKN pada umumnya, berupa SPPD untuk pengantaran, monef, dan penjemputan. Nah, untuk DPL khususnya Kokerta MBKM yang akan dibiayai turun oleh LPPM yaitu 3 kelompok 1 DPL. Nah, ada fakultas yang 1 kelompok 1 DPL, ada yang 3 kelompok 1 DPL, dan ada yang 2 kelompok 1 DPL. Nanti yang akan mengatur adalah tim Pokja dan fakultas untuk mengatur dosen yang akan monitoring, kemudian menjemput, mengantar. Nah, dikoordinasikan oleh tim Pokja dan fakultas, sehingga untuk kegiatan KKN ataupun Kokerta kita yang MBKM ini berjalan dengan lancar. Untuk tema Kokerta, tema Kokerta reguler. Nah, Kokerta reguler itu ada program wajib yang harus dilaksanakan. Program wajibnya terkait lingkungan dan literasi. Nah, untuk lingkungan seperti pengelolaan sampah, pemulihan ekosistem, pendidikan lingkungan, pengembangan energi terbarukan. Untuk literasi, pendidikan literasi digital, peningkatan literasi finansial, literasi kesehatan, pendidikan anak-anak, dan pelatihan keterampilan. Ini adalah program wajib yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kokerta reguler. Kemudian ada program pilihan. Nanti mahasiswa kita memilih salah satu program pilihan dari program-program yang ditawarkan. Ada pemberdayaan ekonomi lokal berbasis digital dengan subtemanya pengembangan UMKM digital, pelatihan penggunaan teknologi bagi pelaku usaha lokal, inovasi digital dalam pemasaran produk lokal. Kemudian untuk program pilihan yang kedua itu ada pendidikan inklusif dan kesejahteraan yang bisa kita lihat subtemanya terkait pembangunan sekolah ramah anak, program pengembangan kurikulum inklusif, pelatihan guru dan orang tua untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada pilihan yang ketiga, konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan subtema penanaman pohon dan rehabilitasi hutan, edukasi lingkungan untuk masyarakat lokal, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan, dan selanjutnya ada lagi program pilihannya itu terkait kesehatan masyarakat di era digital. Nah, bisa subtemanya kita ambil pengembangan aplikasi kesehatan lokal, pelatihan kesehatan mental di masyarakat, ataupun penguatan sistem kesehatan primer. Nah, berikutnya ada pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Bisa terkait peningkatan infrastruktur, pelatihan pengelolaan desa wisata, pelestarian budaya lokal sebagai daya tarik. Kemudian bisa jadi program pilihannya itu inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas industri kreatif, pemberdayaan komunitas kelautan dan perikanan lokal,
peningkatan kualitas hidup lansia di masyarakat, kewirausahaan sosial dan pengentasan kemiskinan, dan revitalisasi budaya lokal sebagai pendorong pariwisata. Nah, ini adalah program-program yang kita pilih untuk mahasiswa kita yang Kokerta reguler. Untuk tema MBKM, tema Kokerta MBKM ini ya, tadi tema untuk Kokerta reguler. Untuk tema MBKM bisa kita ngambil desa literasi, desa pintar, desa cantik, desa sejarah, eko-eduwisata, kewirausahaan dan ekonomi kreatif, urban farming, pengolahan sampah, STEAM, ataupun mitigasi bencana. Nah, ini kita sesuaikan dengan prodi yang melaksanakan Kokerta MBKM. Boleh prodi ataupun fakultas membuat tema sendiri sesuai dengan arah dari Kokerta MBKM. Nah, silakan untuk mengembangkan tema sendiri khusus yang Kokerta MBKM. Nah, ini untuk pelaksanaan Kokerta reguler ini sudah yang gelombang 1 sudah dilaksanakan. Ada beberapa kelompok. Nah, ini untuk pelaksanaan Kokerta reguler gelombang 2. Untuk saat ini yang akan kita laksanakan adalah Kokerta reguler gelombang kedua. Nah, persyaratan menjadi peserta tentu saja mahasiswa kita yang telah lulus mata kuliah dengan beban minimal 80 SKS. Jadi nanti mohon dicek kembali, mana tahu masih ada mahasiswa kita yang bebannya di bawah 80 SKS. Nah, kemarin sudah dicek oleh tim LPPM, ada mahasiswa 1 orang yang masih 79 SKS sehingga dilakukan keanggotaannya di kelompok tersebut. Nah, kemudian mahasiswa yang aktif tidak sedang masa langkau ataupun alpa studi dan lulus pembekalan Kokerta. Nah, ini adalah syarat untuk menjadi peserta Kokerta reguler gelombang kedua. Untuk lokasi pelaksanaan Kokerta reguler dilaksanakan di desa sasaran atau mitra. Tentu saja untuk lokasi Kokerta reguler adalah sisa dari Kokerta MPKM. Nah, MPKM sudah memenuhi beberapa desa pilihan sesuai dengan program. Nah, untuk yang reguler tentu saja mengisi kekosongan dari desa-desa ataupun kabupaten-kabupaten yang belum terisi oleh Kokerta MPKM tentunya. Kenapa kita mengisi semua kabupaten? Karena kerjasama kita adalah untuk semua kabupaten. Dan tentunya kita akan menyebarkan mahasiswa kita ke seluruh kabupaten kota di Riau ini. Kemudian kewajiban menjadi peserta Kokerta reguler gelombang kedua ini memiliki kelompok yang berasal dari minimal fakultas yang berbeda, tiga fakultas yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang reguler yang terdiri dari 8 sampai 10 orang mahasiswa dalam satu kelompok dengan porsi jumlah mahasiswa laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah mahasiswa perempuan. Nah, ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, memiliki kelompok Kokerta yang punya bidang ilmu yang sesuai dengan potensi desa. Nah, tentu saja untuk Kokerta reguler ini mahasiswa sendiri yang pilih desa tempat mereka melaksanakan Kokerta. Nah, untuk tahun ini tidak ada pemindahan mahasiswa Kokerta reguler. Kalau MBKM itu memang difasilitasi oleh prodi. Kalau yang reguler tidak ada pemindahan ataupun perpindahan dari desa ke desa lainnya. Karena kalau seandainya mahasiswa kita mau pindah dengan alasan itu jauh ataupun tidak ada izin orang tua, silahkan bagi Bapak Ibu DPR sarankan saja mahasiswa kita itu untuk mengikuti Kokerta gelombang berikutnya. Karena Kokerta, karena dengan mereka memanggil desa tersebut artinya mereka sudah siap dan memang sudah betul-betul mau di kelompok tersebut. Nah, ada pilihan yang berbeda ketika mahasiswa kita menganggap bahwa lokasinya saya kurang suka di sana gitu, bisa saja ditawarkan boleh memilih lokasi sendiri prodinya
Nah, dengan syarat pindah Kokerta ke Kokerta MBKM yang 10 SKS. Pilihannya hanya itu, untuk pindah desa tidak ada. Jadi pilihannya Kokerta pada periode berikutnya, yaitu gelombang ke-1 atau gelombang 2 tahun berikutnya, atau boleh beberapa hari ini pindah ke kelompok Kokerta MBKM. Tentunya harus dengan persetujuan prodi. Nah, karena ada sebagian mahasiswa yang ingin pindah ke Kokerta MBKM, ya mungkin sudilah kiranya Bapak Ibu Ketua Prodi untuk memfasilitasi mahasiswa kita ini. Kemudian kewajiban berikutnya mengikuti pembekalan Kokerta mahasiswa kita, artinya yang daftar adalah mahasiswa yang sudah ikut pembekalan Kokerta. Memiliki asuransi jiwa atau jaminan kesehatan lainnya selain BPJS. Bisa asuransi ketenagakerjaan ataupun asuransi yang lainnya. Yang jelas tidak hanya BPJS yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Berarti ada 2 asuransi jiwa yang dipunya. Nah, untuk pelaksanaan Kokerta MBKM, nah ini peran fakultas dan prodi sangat penting sekali dalam kegiatan Kokerta MBKM ini, karena fakultas dan prodi adalah pihak yang sangat menentukan dalam pelaksanaannya untuk terkait dengan mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, fakultas dan prodi mensosialisasikan penerimaan mahasiswa Kokerta MBKM. Ini kewajiban dan perannya ini sudah dilaksanakan oleh fakultas. Kemudian fakultas yang melaksanakan Kokerta MBKM membentuk tim Kokerta MBKM fakultas masing-masing atau DPL yang berasal dari dosen pengampu. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh prodi-prodi. Kemudian pembekalan calon peserta Kokerta MBKM dilaksanakan oleh fakultas atau prodi berkoordinasi dengan LPPM. DPL fakultas melakukan pengantaran dan penjemputan mahasiswa peserta Kokerta MBKM. DPL fakultas melakukan monitoring dan evaluasi berkoordinasi dengan LPPM tentunya untuk surat tugas dan lain-lain. Kemudian fakultas dan prodi itu menentukan mata kuliah yang dikonversi. Kemudian penilaian peserta Kokerta MBKM dilakukan oleh DPL fakultas dan berkoordinasi dengan LPPM sesuai dengan standar Kokerta MBKM yang telah ditetapkan. Nah, fakultas juga menugaskan tim konversi untuk menetapkan pemetaan mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, peran fakultas dan prodi menunjuk DPL ataupun DPMK dari mata kuliah yang dikonversi dan melaporkan daftar nama mahasiswa yang mengikuti Kokerta dan lokasi pelaksanaannya tertulis kepada LPPM. Ini sudah dilaksanakan. Kemudian menyerahkan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kepada LPPM. Nah, ini nanti di akhir ketika telah melaksanakan Kokerta, artinya laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi diserahkan kepada LPPM. Kemudian segala pembiayaan selain dari pengantaran, monitoring serta penjemputan yang dibiayai oleh LPPM. Nah, ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab dari fakultas. Kewajiban peserta tentunya mengisi KRS nanti ketika di awal perkuliahan. Kemudian tema, nah tema disesuaikan dengan fakultas. Nah, untuk sasaran dan target Kokerta MBKM, sasarannya bisa mitra produktif seperti kelompok usaha, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok ternak, industri rumah tangga dan sebagainya. Yang targetnya itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kualitas produksi, jumlah produk, sehingga terjadi peningkatan dari mitra produktif kita. Kemudian mitra yang belum produktif namun berkeinginan kuat
menjadi wirausaha seperti PKK, Desa Wisma, UB, PKH, dan pengrajin. Yang targetnya itu juga meningkatkan pengetahuannya, keterampilan, dan produknya. Kemudian ada mitra non-produktif seperti sekolah, Karang Taruna, Puskesmas, Posyandu, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini bisa jadi mitra dan target program yang akan kita laksanakan. Untuk monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan waktunya nanti akan diumumkan di tim ataupun di kelompok masing-masing tim Pokja. Pelaporan dan luaran. Kemudian untuk pelaksanaan Kokerta MBKM yang 10 SKS, unsur utama yang sangat penting yaitu kegiatan yang bersifat insidentil dan lain-lain. Nah, itu kita hitung bobotnya atau jamnya itu secara kuantitatif memenuhi minimal 480 jam. Ini untuk yang 10 SKS. Nah, untuk Kokerta yang 10 SKS, dalam pelaksanaannya diintegrasikan sesuai dengan CP mata kuliah program studi masing-masing. Setiap nilai pada mata kuliah konversi akan dinilai oleh DPL dan DPMK. DPL dan DPMK kalau terkait Kokerta MBKM baik 10 SKS maupun 20 SKS. Untuk yang 20 SKS ini sama seperti tahun sebelumnya yang sudah kita laksanakan, pelaksanaannya di semester berikutnya, berarti di masa Kokerta reguler dan Kokerta yang 10 SKS turun ke lokasi, mahasiswa kita belum berada di lokasi. Nah, pelaksanaannya nanti disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh LPPM untuk yang 20 SKS. Untuk penilaian dan lain-lain itu juga sama, kewajibannya juga sama untuk DPL-nya. Oke, rasanya yang terkait dengan Kokerta secara umum demikian dulu Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke Pak Sukamariko. Salam.